Ku yakin kamu pernah mendengar kata mustahil, atau mungkin kamu sendiri pernah merasa suatu hal itu termasuk mustahil. Sebenarnya apa sih yang membuat manusia mengatakan mustahil pada suatu kejadian, suatu pencapaian atau suatu hal lainnya? Nanti setelah kita memahami konsep mustahil, ada sebuah pelajaran yang bermanfaat untuk hidup kita, makanya tonton sampai selesai. Berapa banyak orang yang impiannya dihancurkan oleh lingkungannya, temannya, sahabatnya, gurunya, bahkan orang tuanya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu yang menakjubkan, tapi kemudian selalu dikatakan mustahil oleh orang sekitarnya, akhirnya dia malas memperjuangkan apa yang dia inginkan tadi. Dengan video ini aku berharap kejadian seperti itu semakin berkurang. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Mustahil itu apa sih? Kalau menurut aku, mustahil adalah ketika otaknya nggak sanggup menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Kalau otaknya sanggup menjelaskan secara detail, maka nggak ada kata mustahil, simpelnya seperti itu. Contoh, apakah mungkin kita bisa melihat teman kita sedang ngapain padahal kita sedang berada di pulau yang berbeda? Kalau saat ini hal seperti itu bukan hal yang mustahil, itu biasa aja karena ada yang namanya video call. Tapi kalau zaman dulu, itu adalah hal yang sangat mustahil karena belum ada teknologi seperti video call, dan benar-benar nggak ada yang kepikiran bahwa ada teknologi begitu. Itu adalah contoh kejadian mustahil pada teknologi, tapi kita akan bahas lebih dalam dari sisi sosial dan kehidupan manusia sehari-hari. Di sini aku ambil dua contoh yaitu dari bidang ekonomi dan pendidikan. Karena aku yakin kalian pasti pernah sekolah, apapun tingkatannya. Dan aku juga yakin kalian pasti pernah berurusan dengan ekonomi, misalnya tentang uang. Yang pertama, kita ambil contoh dalam bidang pendidikan. Sebut saja ada Budi dan Ani. Saat ini, mereka sama-sama baru saja naik kelas 2 SMA. Pada kelas 1 SMA yang lalu, Budi mendapat peringkat 20, sedangkan Ani mendapat peringkat 1. Kemudian, jika kita berikan pertanyaan yang sama untuk mereka berdua, maka pasti jawabannya berbeda. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, apakah mungkin kamu bisa mendapat peringkat 1 pada tahun ini? Maka Budi menjawab, mustahil saya bisa dapat peringkat 1, saya tidak sanggup dan tidak mungkin. Sedangkan Ani menjawab, sangat mungkin, dan aku yakin bisa peringkat 1 pada tahun ini, atau walaupun meleset palingan jadi peringkat 2 atau 3. Nah, berdasarkan cerita itu, kalian bisa lihat. Diberikan pertanyaan yang sama, tapi ada yang menjawab mustahil, dan ada yang menjawab sangat yakin. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentang ekonomi. Sebut saja ada Yanto dan Yanti. Saat ini, tabungan Yanto dan Yanti jumlahnya sama, yaitu sama-sama 2 juta rupiah. Kemudian kita berikan sebuah pertanyaan yang sama untuk mereka berdua. Pertanyaan yang kita ajukan adalah, apakah mungkin kamu bisa mempunyai tabungan 1 miliar rupiah? Maka Yanti menjawab, aduh, mana mungkin saya punya uang segitu, untuk makan sehari-hari aja udah sangat bersyukur kalau ada. Sedangkan Yanto menjawab, sangat mungkin untuk saya untuk mendapatkan uang 1 miliar. Dulu saya seorang pengusaha sukses, dan pernah punya tabungan sampai 20 miliar. Tapi saat ini sedang bangkrut aja, dan lagi merintis lagi. Oke. Kalau kalian perhatikan, dari semua contoh kasus itu ada sebuah kesimpulan yang menarik. Ternyata skala mustahil setiap orang itu berbeda. Mustahil untukmu, belum tentu mustahil untukku. Mustahil untuk kita, belum tentu mustahil untuk orang. Kenapa bisa gitu? Ya karena kemampuan kita beda, pengalaman kita bisa beda, daya pikir kita beda, kreativitas kita beda. Hargai setiap keinginan orang, terutama untuk hal yang berkaitan dengan pencapaian suatu hal.